Intinya semalam ya begitu dia semacam mencurahkan isi hatinya terhadap fakta-fakta hukum yang terjadi di bagian yang menangani. Saya kira salut juga bahwa ini arahnya udah benar, akan sebentar lagi akan terang benderang, karena Baradae ini juga udah menjelaskan apa yang dia ketahui terhadap peristiwanya, kemudian para pelakunya dan sebagainya gitu. Nah, mungkin dia juga nggak mau juga dia sendiri bersalah. Dia juga nggak mau juga nanti dia dipersangkakan macam-macam. Jadi ya sudahlah, dia juga tahu semuanya kan. Paling tidak dia banyak tahu. Kerja para pengacara Baradae ini tentunya sangat berat sekali, karena saya melihat bahwa ini persoalannya bukan tidak sederhana. Itu Pok yang tidak memiliki integritas, tidak jujur, menutupi permasalahan sejak awal inilah yang akan diluruskan oleh para pengacara. Makanya saya hormat dan salut pada para pengacara, baik pengacara Baradae maupun pengacara Brigadir J, bahwa ini harus ditegakkan, harus diluruskan. Ini kalau menurut saya masih jadi pertanyaan, karena Baradae itu bukan, saya tidak tahu apakah dia pelaku tunggal, pelaku utama, atau dia hanya bagian dari satu kolaborasi pelaku gitu ya, ada kerjasama beberapa pelaku. Tentunya kita melihat ini dalam kacamata konteks hukum, ini penting untuk dilindungi sebagai saksi kunci. Walaupun dia tersangka, tapi penting dilindungi sebagai saksi kunci. Dia menyadari bahwa dia bukan pelaku utama. Karena orang jadi justice collaborator itu adalah orang yang hanya membantu, bukan pelaku utamanya, gitu. Ini juga ini kalau justice collaborator itu syaratnya kan dia bukan pelaku utama. Misalnya dia bukan pelaku utama, jadi kemudian kedua untuk mempermudah proses penyidikan. Jadi di proses penyidikan ini bisa menjadi terang benderang. Intinya sebenarnya udah mulai kebuka, udah mulai terang ini ya. Baradae sudah menuangkan apa yang dia ketahui dalam berita acara pemeriksaan, dan dia bukanlah satu-satunya pelaku dalam tewasnya Brigadir J. Mungkin dia ikut serta, we don't know exactly ya. Mungkin dia juga katakanlah diperintahkan untuk ambil bagian, tetapi dia bukanlah satu-satunya, satu. Dan yang kedua, dia pasti bukanlah otak, karena kalau mau jadi justice collaborator, syaratnya adalah dia bukan pelaku utama. Menurut saya ya, itu pintu semua untuk menjadi signifikan. Misalnya ya, sudah ada pengakuan satu bahwa saya bukan pelaku, kata Baradae. Atau misalnya saya tidak sendiri. Untuk mencari salah satu tujuan justice collaborator itu sebenarnya. Nah, dan itu tadi pengacaranya saya lihat itu bagus juga tuh, pengacara itu bagus itu, yang ditunjuk oleh Polri itu bagus gitu. Memang di dalam hukum kalau seorang terdakwa yang diancam dengan pidana berat di atas 5 tahun itu, kalau tidak punya pengacara harus yang mencarikan negara, dalam hal ini polisi. Ini adalah perkembangan yang baik untuk mengungkap kasus ini, teman-teman. Dan kali ini Baradae yang awalnya disebut adalah orang yang menembak, yang melakukan adu tembak dengan Brigadir J, mulai buka suara. Dia mengatakan bahwa ada orang-orang lain yang terlibat dalam kasus ini. Nah, ini kan berbeda dengan cerita di awal bahwa yang menembak adalah Baradae. Nah, sekarang Baradae mengungkap orang-orang yang terlibat dalam kasus pembunuhan Brigadir J. Sudah dituangkan ke BAB. Baradae lihat Ferdy Sambo pegang pistol di samping jasad Brigadir J. Republika Merdeka. Kuasa hukum Barada Richard Eliezer Budihang Lumiu alias Baradae, Muhammad Burhanuddin, membenarkan terkait informasi lainnya sempat melihat Irjen Ferdy Sambo memegang pistol di samping jasad Brigpol Yosua Huta Barat alias Brigadir J yang sudah terkapar bersimpah darah. Terkait dengan kesaksian tersebut, kata Burhanuddin, sudah disampaikan oleh Baradae dalam berita acara pemeriksaan atau BAP. Sudah disebutkan semua di sana. Udah peran semuanya di sana, ujar Burhanuddin kepada wartawan di Jakarta Minggu 7 Agustus. Burhanuddin menegaskan pernyataan tersebut bukan berasal dari asumsinya. Fakta tersebut keluar dari mulut Baradae ketika memberikan BAP terbaru tim khusus yang dibentuk oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo.
itu sudah terang benderang, sudah disebutin di BAP posisi pas Verdi Sambo dan sebagainya, tutupnya. Hal ini sebagaimana informasi yang diterima kantor berita politik Ermol sebelumnya, bahwa Baradae mengaku bukanlah aktor yang menembak Brigadir J. Sebagaimana informasi tersebut, Baradae memberikan pengakuan ini ketika diperiksa oleh tim khusus yang digawangi oleh Wakapolri, Irwasum dan Kabariskim Polri. Atas pengakuan itu, Baradae meminta jaminan perlindungan. Intinya semalam, ya begitu dia semacam mencurahkan isi hatinya terhadap fakta-fakta hukum yang terjadi di bagian yang menangani. Saya kira salut juga bahwa ini arahnya udah benar, akan sebentar lagi akan terang benderang, karena Baradae ini juga udah menjelaskan apa yang dia ketahui terhadap peristiwanya, kemudian para pelakunya dan sebagainya gitu. Ya, mungkin dia juga nggak mau juga dia sendiri bersalah. Dia juga nggak mau juga nanti dia dipersangkakan macam-macam. Jadi ya sudahlah, dia juga tahu semuanya kan. Paling tidak dia banyak tahu. Kerja para pengacara Barada ini tentunya sangat berat sekali, karena saya melihat bahwa ini persoalannya tidak sederhana. Pok yang tidak memiliki integritas, tidak jujur, menutupi permasalahan sejak awal inilah yang akan diluruskan oleh para pengacara. Makanya saya hormat dan salut pada para pengacara, baik pengacara Baradae maupun pengacara Brigadir J, bahwa ini harus ditegakkan, harus diluruskan. Ini kalau menurut saya masih jadi pertanyaan, karena Baradae itu bukan, saya tidak tahu apakah dia pelaku tunggal, pelaku utama, atau dia hanya bagian dari satu kolaborasi pelaku gitu ya, ada kerjasama beberapa pelaku.